Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita membaca doa bersama-sama dulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku yang ibu banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah suri tauladan kita sebagai muslim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Sebelum kita mulai latihan soal PTS, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 sekolah dasar, kita akan mereview materi sebentar. Anak-anakku, pada usia remaja, Rasulullah menjadi penggembala ternak dan ikut berdagang. Hal ini menunjukkan beliau seorang yang mandiri. Mandiri artinya sikap tidak menggantungkan sesuatu kepada orang lain. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau menyelesaikan konflik antar suku tentang peletakan Hajar Aswad ketika Ka'bah terkena bencana banjir, karena Rasulullah mempunyai kemampuan dan kepercayaan diri yang tinggi. Percaya diri artinya yakin akan kemampuan diri sendiri. Sifat-sifat terpuji Rasulullah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah bersifat Al-Wahhab yang artinya Allah Maha Pemberi karunia. Rasulullah berdakwah tentang ajaran tauhid yaitu keesaan Allah karena Allah bersifat Al-Ahad. Artinya Allah Maha Esa. Dakwah Rasulullah mencapai kemenangan yang gilang gemilang ketika peristiwa Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Ditandai dengan turunnya Quran surat An-Nasr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Shadaqallahul adzim. Nah, demikian materi sekilas ya. Kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama di sini ada sebuah lafadz, idza jaa nasrullahi wal fath. Pertanyaannya, arti kata bergaris bawah pada lafadz di atas adalah A. Pertolongan, B. Kemenangan, C. Bertasbihlah, D. Berbondong-bondong. Kalau tadi kita lihat artinya apa? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi jawabannya adalah B. Kemenangan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Hasan selalu belajar dengan rajin. Setiap ulangan, dia yakin dapat mengerjakan dengan baik. Sikap Hasan mencerminkan sikap A. Malas, B. Resah, C. Rendah diri, D. Percaya diri. Kalau dia yakin belajar dengan baik, berarti dia mempunyai sikap yang percaya diri. Lanjut, soal nomor 3. Menyembah pohon yang dikeramatkan termasuk perbuatan A. Baik, B. Syirik, C. Mulia, D. Terpuji. Menyembah sesuatu selain Allah, namanya menyekutukan Allah, itu termasuk dosa besar. Itu adalah perbuatan syirik. Jawabannya B. Lanjut, nomor 4. Fatimah suka bersedekah kepada fakir miskin. Sikap Fatimah meneladani Asmaul Husna, A. Al-Ahad, B. Al-Khaliq, C. Al-Wahhab, dan D. Al-Mukmin. Kalau kita dilihat suka memberi, berarti arti dari Al-Wahhab. Soal yang kelima, Rania setiap bangun tidur selalu merapikan tempat tidurnya. Perbuatan tersebut menunjukkan Rania bersikap A. Mandiri, B. Manja, C. Malas, dan D. Minder. Kalau dia sudah bisa mandi sendiri, tidur sendiri, makan sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, berarti dia anak yang mandiri.
Nah, soal berikutnya termasuk soal isian ya. Ada, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan titik-titik. Lanjutan arti Quran surat An-Nasr ayat ke-2 di atas adalah berbondong-bondong. Tadi kita lihat di arti ya yang di depan. Nomor 7. Setelah berusaha dan berdoa, manusia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah. Jadi kalau kita sudah berusaha, berdoa, kita serahkan semua hasilnya kepada Allah. Itu namanya adalah tawakal. Yang ke-8 ada lafaz kul huwallahu ahad. Arti lafaz bergaris bawah di atas adalah ayat katanya al-ahad. Artinya apa? Esa atau satu. Seperti Asmaul Husna tadi, al-ahad artinya Allah Maha Esa atau satu. Soal nomor 9, ada sebuah ayat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebutkan kalimat thayyibah yang terdapat pada ayat di atas. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik untuk diucapkan. Nah, kita lihat ya dari sini, fasabbih itu adalah bacaan tasbih. Contohnya subhanallah, bihamdi adalah bacaan tahmid, bunyinya adalah alhamdulillah, dan wastaghfir ini adalah bacaan istighfar, bunyinya adalah astaghfirullahaladzim. Nah, ini adalah soal yang terakhir. Setiap hari Fatih sudah belajar dengan rajin, namun saat ulangan nilainya tidak pernah mendapatkan 100. Bagaimana sebaiknya sikap yang harus dilakukan Fatih? Nah, yang pertama, dia harus tetap belajar dengan rajin. Yang kedua, belajar bersama teman yang lebih bisa. Kemudian minta bantuan kepada kakak atau orang tua, berdoa kepada Allah, dan yang terakhir adalah berserah diri kepada Allah atau bertawakal hasilnya. Demikian anak-anak latihan soal kita kali ini. Selamat belajar, semoga nanti PTS-nya nilainya bagus. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.